Tadi kesini macet atau enggak tuh? Macet banget Kak. Tadi itu di jalan macet gara-gara ada bapak yang marah-marah ke ibu-ibu soalnya ibunya sen kanan tapi belok kiri. Oh, kayak gitu. Biasa ya namanya ibu-ibu kan. Suka sen kemana tapi beloknya kemana gitu. Oke, sebelum kita lanjut ke pembicaraan kita yang pastinya bakal seru nih nanti ke depannya. Saya kan belum kenalan ya sama mbaknya. Gimana kalau kita melakukan perkenalan terlebih dahulu? Iya Kak, boleh Kak. Oke, mungkin bisa dimulai dari saya ya Mbak ya. Baik, perkenalkan saya Nadia Putri Salsabila. Mbaknya bisa panggil saya Nadia. Dan di sini saya sebagai konselor dari mbaknya untuk 30 menit ke depan gitu. Untuk selanjutnya mungkin mbaknya bisa diperkenalkan dirinya kepada saya. Perkenalkan, nama saya Atira Zahra Salsabila Kak. Kakaknya bisa panggil saya Atira, bisa panggil saya Zahra, bisa juga Abil. Abil. Berarti Abil itu dari kata Salsabila ya kalau nggak salah. Iya Kak, nama paling belakang. Oke, nama paling belakang. Kalau yang familiar nih atau mungkin yang panggilan paling terdekat itu biasanya apa dari 3 opsi itu? Kalau sekarang sih Atira ya Kak ya. Atira. Ya, Kakak boleh panggil aku Atira aja. Oke, baik. Jadi saya panggil mbaknya Atira gitu ya. Oke. Sebelum kita lanjut, saya di sini ingin menjelaskan mengenai asas yang ada di dalam kebikaan nih, Mbak Atira. Mbak Atira sebelumnya ke sini atas dasar kemauan sendiri atau mungkin ada paksaan dari orang lain? Atas keinginan sendiri sih Kak. Oke, baik. Untuk itu ada yang dinamakan asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan ini di mana Mbak Atira dengan sukarela mau menghadiri sesi konseling pada siang hari ini. Kemudian di sesi konseling ini Mbak Atira nggak usah khawatir kalau misal cerita Mbak Atira bakal saya sebarluaskan kemana-mana karena ada yang dinamakan asas kerahasiaan, dan di asas kerahasiaan ini saya jamin 100% kerahasiaan dari semua cerita yang telah Mbak Atira ceritakan gitu ya. Dan kemudian yang terakhir di sini ada asas keterbukaan, yang dimana di asas keterbukaan ini Mbak Atira diharapkan terbuka mengenai semua yang Mbak Atira rasakan, semua yang ingin Mbak Atira ceritakan. Mbak Atira bisa ceritakan kepada saya tanpa takut saya bocorkan atau mungkin tanpa takut saya hakimi dan segala macamnya gitu ya Mbak Atira. Iya. Oke, baik. Untuk durasi konseling kita pada siang hari ini kurang lebih 30 menit ke depan seperti itu. Iya. Oke, baik. Terus tadi kesini Mbak Atira gimana? Dengan perasaan senang, bete, atau kesel, apalagi tadi ditambah ngelihat bapak marah gitu kan ya di jalanan gara-gara ada ibu-ibu sen kanan tapi belok ke kiri gitu. Gimana perasaan? Perasaan aku sih itu ya Kak, sebel ya Kak ya, soalnya udah panas kan siang-siang gini, tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas, tapi tadi itu beneran panas pakai banget. Terus aku kan naik motor nih, nyetir sendiri, terus rame-rame gara-gara kesalahannya ibunya, terus ibunya pun gak mau salah gitu loh, kan jadi sebel ya orang lihat ya. Iya. Ya apaan sih, aku susahnya ngalah dan ngakuin kesalahan gitu. Oke, jadi ibunya tuh nggak ngerasa bersalah gitu dengan apa yang dilakukan beliau gitu. Enggak, tadi malah marah-marah tau, dimarahin gitu. Oh, oke. Jadi Mbak Atira ikutan kesel gitu ya ngelihat respon ibunya yang ditegur sama bapaknya tadi. Betul. Oke, baik. Kalau rumah Mbak Atira sendiri di mana kalau saya boleh tahu? Rumah aku sih di agak jauh sih Kak dari sini, paling sejaman lah. Oh, lumayan jauh ya Mbak ya. Iya, makanya. Dan itu Mbak Atira nyetir sendiri tadi ya? Iya Kak, soalnya ya mau sama siapa lagi kan. Malu juga sih kalau ketahuan temen apa gimana gitu. Oke, Mbak Atira nggak perlu malu ya, karena kan
di sini tuh tujuannya untuk kita, ibaratkan kayak kita tuh curhat-curhat sesama teman aja gitu. Jadi kayak relasi lah, menambah relasi dengan saya gitu. Jadi Mbak Atira nggak perlu malu, nggak perlu takut. Kayak teman-teman Mbak Atira nanti tahu kalau Mbak Atira konseling ke saya, terus Mbak Atira jadi kayak malu gitu, nggak usah, nggak apa-apa sebenarnya gitu. Emang kalau dari Mbak Atira sendiri apa yang ditakutkan gitu, apa yang dimalukan gitu? Ya malu aja sih Kak, soalnya kan aku ngerasanya tuh kayak aku tuh masalah gini aja ngapain sih sampai diseriusin gitu. Aku tuh orang tuh mikir apaan lebay banget, udah umur segini masih mikirin yang kayak gitu gitu loh Kak. Oke, baik. Jadi Mbak Atira malunya itu karena takut teman Mbak Atira itu menganggapnya masalah yang dianggap mereka sepele itu dibesar-besarkan gitu sama Mbak Atira. Iya. Tapi padahal kalau menurut Mbak Atira sendiri, masalah itu tuh masalah yang besar atau masalah sepele sebenarnya? Menurut aku juga sih sepele sih, tapi ngeganggu hidupku aja sih Kak. Kayak apa-apa pikiran terus malu, jadi gerak aku tuh kayak terbatas gitu gara-gara pikiranku sendiri gitu. Sebel aja sih sama capek sih. Oke, jadi Mbak Atira tuh di sini menganggap kalau masalah yang Mbak Atira alami ini tuh sebenarnya sepele tapi mengganggu keberlangsungan hidup Mbak Atira gitu ya. Iya Kak, jadi Kalau saya boleh tahu nih, Mbak Atira umur berapa sekarang? sekarang 20 sih Kak. Umur 20. Kuliah atau kerja mungkin? Sekarang kuliah di semester 2. Oh, semester 2. Iya. Kuliah di mana Mbak Atira? Di Universitas Negeri Malang Kak. Oh, di Malang. Berarti Mbak Atira nih ngerantau ya hitungannya ya dari Tuban. Iya Kak, ngerantau. Sedih. Capek ya. Iya. Kalau biasa ngerantau gitu tuh untuk pulang ke Tuban atau berangkat ke Malangnya naik apa? Kalau aku sih, kalau dari Malang ke Tubannya itu biasanya aku naik bis sih Kak, soalnya lebih murah juga. Soalnya aku kalau naik bis tuh dari Surabaya ke Malang 20.000. Terus dari Malang ke Surabaya 20.000. Terus dari Surabaya ke Tubannya aku biasanya nggak bayar sih. Makanya gitu. suka naik bis ya. Kok bisa nggak bayar Mbak Atira? Gimana tuh tipsnya? Itu sih Kak, ini rahasia ya. Oh, rahasia. Jadi tuh ada saudara aku gitu yang kerja di salah satu PT bis gitu kan. Jadinya kalau naik bis tuh tinggal ngomong aja gitu. Nanti gak bener lihat. Tapi ya gitu sih Kak, bisnya jelek, habis itu nggak nunggu lama, panas, gak ada AC-nya. Tapi ya mau gimana lagi, emang cari gratisan ya. Masa Iya. mau request banyak-banyak. Berarti Mbak Atira ini mensyukuri gitu ya dengan dapat bis gratisan tuh, yang penting meskipun panas, desak-desakan, lama, tapi yang penting alhamdulillahnya gratis gitu kan ya. Mangkas biaya transportasi juga ya. Ya terus kalau dari Tuban ke Malangnya juga sama gitu. Nanti dari Tuban ke Surabayanya naik bisnya saudara aku itu gak bayar. Habis itu dari Surabaya ke Malangnya naik bis 20.000. Berarti kalau turun di Surabaya di Bungur atau di mana? Di Terminal Bungur, Sidoarjo, iya. Oke. Kalau habis dari Bungur ke Tuban biasanya berhentinya di mana? Aku sih kan rumahku deket sama pusat kota ya, jadinya aku biasanya turun di Patung sih Kak, kalau Kakak tahu. Bor itu. Oh iya tahu. Berarti enggak turun di apa namanya? Terminal. Iya, terminalnya Tuban ya, terminal lama situ. Enggak Kak, soalnya nanti kejauhan. Lebih deket kalau turunnya di Patung aja sih. Oh, terus Biasanya aku kalau ke rumahnya jalan, kalau nggak jalan ya dijemput gitu. Tergantung juga sih Kak.
maunya apa. Kalau ada yang jemput, dijemput gitu. Tergantung mood aja sih biasanya, soalnya aku lebih sering jalan ya, soalnya Oh, takut oke. ngerepotin orang rumah yang. Soalnya aku kalau pulang tuh seringnya malam kak, soalnya kalau siang panas, aku kan juga panas ya kak ya. Iya. Jadi aku paling sampai rumah tuh jam 10, jam 11 kan nggak enak ya minta jemput orang rumah itu. Intinya seringnya jalan, walaupun deket juga sih, paling sekilo aja. Lumayan ya Mbak Tira, sekilo. Deket itu kak. Iya, oke. Berarti Mbak Tira nih hobi jalan juga kah? Apa gimana? Ya emang pengen suka olahraga aja sih kak. Oh, suka olahraga. Biasanya menekuni olahraga apa tuh? Akhir-akhir ini suka lari sih kak. Oh, suka lari. Kemarin isi itu ya, kan sekarang puasa ya. Mm-mm. Puasa kan tahun hijriahnya kan 1447 hijriah. Nah kemarin pas mau awal puasa aku ikut event di TikTok itu, FOMO-FOMOan lah ya kak ya, lari 14 kiloan gitu, biar ikut FOMO, biar keren aja sih ya. Oh, 14 kilo. Iya, sekali lari kak. Wah, keren banget Keren banget, sih. Itu dari jam berapa sampai jam berapa tuh? Eh, aku kan punya kebiasaan jelek ya kak, aku tuh suka ngaret kak, suka terlambat, janjiannya segini, nanti aku siap-siapnya tuh mesti mepet, padahal aku tahu kalau itu mepet, tapi tetap aku lakuin terus. Jadinya janjiannya jam 3, pas aku jemput temenku nanti udah setengah 5, jam 4 gitu. Nah yang kemarin itu jam 4 sih kak aku baru mulai lari, jadi total selesai itu sampai hampir isya. Jam 4 sore sampai isya. Iya, 3 jam lah, 4, 5, 6. Iya, kurang lebih segitu sih. Lumayan ya. Bukan Ya, lumayan lagi, itu udah wah keren banget. 14 kilo, keren banget. 14 kilo setengah sih kan, 14,47. Oh iya, 14,47, hampir 14,50 gitu ya. Keren. Selain olahraga lari nih, Mbak Atira pernah nggak sih kayak coba buat nge-upgrade olahraga larinya itu jadi kayak yang lagi viral sekarang kan kayak lari maraton gitu tuh loh. Nah, pernah nggak nyoba buat kayak gitu? Nah, kalau maraton tuh kan biasanya orang-orang pada ikut event ya, event yang 5 kilo, apa 10 kilo gitu Iya. kan. Lah, aku tuh ada kendala di biaya kak, soalnya kalau ikut gitu-gituan kan pasti ada biaya ya. Oh iya. Ya jadinya aku lebih ke lari sendiri aja deh gitu, kan yang penting sama-sama sehat. Iya betul. Berarti ya Mbak Atira lebih milih buat lari biasa aja gitu, nggak yang ikutan event gitu, karena kan iya benar sih kalau event itu biasanya dipungut biaya gitu ya untuk merchandise-nya atau untuk kebutuhan waktu larinya kayak air dan segala macam kayak gitu. Oke. Iya. Kalau untuk hobi lain nih, ada nggak sih Mbak Atira punya hobi lain selain lari gitu? Kalau hobi sih kebetulan aku lagi suka mendaki sih kak. Mendaki. Iya. Berarti cocok dong sama hobi Mbak Atira yang lari itu kan. Kalau lari itu berarti menguatkan kaki gitu ya istilahnya itu. Nah kalau hiking kan itu juga butuh kekuatan kaki kan buat muncak. Nah sebelum aku lari tuh, sebelumnya aku emang suka naik gunung sih, jadi itu awal mulanya aku lari itu. Selama ini kalau mau naik gunung kan aku persiapin fisik ya, tapi persiapin fisiknya itu nggak yang lari, cuma jalan-jalan aja yang jauh gitu, setidaknya nanti kaki aku nggak kaget gitu. Tapi pas aku udah naik beberapa gunung, ternyata jalan itu aja tuh nggak cukup. Nah aku kalau di gunung itu seringnya itu nafas aku sih kak yang sulitan nafas, soalnya kan tanjakan ya. Nah terus aku baca-baca, kadang lewat di TikTok juga gitu, orang itu kayak podcast itu katanya ngomong kalau lari itu cocok gitu kalau dibuat mendaki, soalnya kan lari itu nggak cuma nguatin kaki aja kan, nguatin nafas juga, ketahanan tubuh juga gitu kan. Jadi aku ya nyocokin aja sih, soalnya
kalau tiba-tiba nanti mendaki kaget, takutnya nanti malah cedera di gunung gitu kan, nggak lucu ya Kak ya. Iya betul. Oh berarti Mbak Tira tuh awal mula lari itu juga karena hobi Mbak Tira yang naik gunung gitu ya. Jadi kayak untuk persiapan naik gunung Mbak Tira awal mulanya jalan, cuman karena emang dirasa jalan itu kurang untuk bikin persiapan naik gunung, untuk next pelatihannya Mbak Tira lebih milih untuk latihan lari daripada jalan aja gitu. Iya Kak, gitu. Iya. Kalau boleh tahu nih, udah berapa gunung sih yang Mbak Tira tanjakin gitu? Gunung termasuk bukit gak sih Kak? Kalau gunung sih baru 3 ya, soalnya gunung aja sih, terus perlu nabung juga ya kalau buat naik gunung itu. Tapi kalau bukit udah ada 1, tapi kemarin nggak sampai puncak sih, sedih banget. Kenapa tuh kok nggak sampai puncak? Soalnya tuh kan aku udah gimana ya, naik gunung kan nggak bisa langsung tinggi langsung. Aku awal-awal juga naiknya yang 1000-an gitu kan. Terus yang terakhir itu kan aku naik gunung yang 3000 Kak. Lah temen aku tuh pingin naik gunung gitu. Tapi gara-gara mereka emang belum pernah dan emang mereka itu fisiknya itu selama ini nggak pernah dilatih, jadi mereka itu minta nemenin ke bukit yang cuma 1100 lah. Tapi gara-gara musim juga hujan, gara-gara mereka baru juga, gara-gara kurang latihan fisiknya juga, jadinya pas hari hanya tuh pas kita mendaki ternyata fisiknya kurang, terus cuacanya juga nggak mendukung, jadinya cuma sampai puncak bayangan aja. Udah jauh-jauh kehujanan, dingin, terus ada tengkar lagi di gunung itu. Jadinya kita turun aja lah gitu. Ternyata turun pun itu kemalaman, soalnya kita berangkatnya juga terlalu kesiangan juga gara-gara ya itu biasa cewek itu ya. Iya, butuh prepare yang lebih matang gitu ya, lebih lama gitu. Lebih ribet sih. Kemudian untuk tadi Mbak Atira ini statusnya kan kuliah ya di Universitas Negeri Malang. Iya. Kalau untuk tadi kan kita udah ngomongin tentang hobi nih. Nah kalau untuk tentang kuliahnya sendiri nih gimana Mbak Atira? Nah itu Kak, aku kalau di kuliah itu aku ngerasa kurang banget. Aku ngerasa tuh aku kayak terlambat banget dari teman-teman aku, padahal ini tuh bukan tahun pertama aku kuliah gitu Kak. Kayak aku tuh kok gini banget sih, aku kalah gitu. Aku pokoknya capek sih Kak sama aku kok gini banget gitu. Gimana kenapa ya gitu tuh aku pengen berubah Kak, tapi kok nggak bisa. Aku udah coba belajar gimana gitu kan, tapi tetap aja masih kayak gitu terus. Oke, jadi Mbak Atira tuh merasa ketinggalan gitu ya, walaupun Mbak Atira udah maksa buat belajar, tapi kayak tetap stuck di situ-situ aja gitu. Iya Kak, apalagi kalau diskusi, kalau masalah komunikasi sama teman-teman, ngutarain pendapat gitu, aku nggak punya nyali banget sih Kak. Oke, kalau ini kan di perkuliahan gitu ya Mbak Atira. Kalau untuk di SMA atau mungkin SMP pernah ada hal yang sama nggak kayak sekarang ini? Nah, kebetulan aku emang dari dulu tuh agak malu sih Kak ya, nggak kebiasa aja sih, lebih ke minder terus dari kecil. Nah itu aku ngerasa agak nyaman aja, soalnya masa aku kayak gini terus sih, kapan bisa berkembangnya gitu loh Kak, aku nggak bisa masa ya gitu deh Kak, capek aku. Terus waktu SMP atau enggak SMA, waktu sekolah lah intinya, untuk mengatasi, untuk melawan hal tersebut tuh Mbak Atira biasanya ngapain? Aku tuh biasanya kayak nyoba aja sih Kak ngomongnya. Kalau aku ngerasa di forum besar nggak berani, aku biasanya ngomong ke forum kecil, kayak bisikin temen aku tentang apa yang aku utarain gitu, yang ingin aku utarain. Terus aku tuh kadang juga, walaupun aku deg-degan banget, walaupun aku sampai keringat dingin, aku kadang itu mencoba
ngomong gitu kan, nyoba berani biar nggak minder terus, tapi ya gitu Kak, tetep aja kadang tuh aku habis ngelakuin hal itu tuh langsung tiba-tiba, "Ih aku ngapain sih kayak gitu, seharusnya nggak usah kayak gitu." Aku malah nyesel Kak kalau gitu, pengen kemajuan, pengen maju malah mundur 3 kali gitu loh Kak. Oke, baik. Hal itu tuh pernah terjadi gitu ya sebelumnya, dan Mbak Atira tuh udah pernah mencoba untuk keluar dari hal itu, tapi yang ada masih ada rasa ragu gitu dan ketakutan yang akhirnya membuat Mbak Atira ini bukannya maju tapi semakin mundur gitu. Iya Kak. Oke, baik. Kalau saya meminta Mbak Atira untuk membayangkan nih, andai masalah Mbak Atira yang kurang percaya diri ini tiba-tiba ada suatu keajaiban gitu, terus masalah ini jadi hilang gitu, jadi lepas dari hidup Mbak Atira. Apa yang ingin Mbak Atira lakukan? Gimana ya Kak, soalnya kalau andai ada keajaiban itu nyata, aku pastinya akan lebih percaya diri sih Kak. Aku pasti akan bisa ngomong dengan lancar di depan banyak orang. Aku udah nggak usah panik, nggak usah kepikiran, nggak usah keringat-dingin lagi buat nyampein pendapat aku. Terus aku pasti juga nggak bakal bikin susah temanku karena gara-gara aku. Mereka tuh kadang itu juga ikut terhambat berkembang gara-gara ada aku yang bikin mereka telat gitu, kayak umpama ada kerja kelompok apa gimana, aku tuh kayak sering minder aja sih Kak. Kayak kan kalau kerja kelompok kan pendapat semua anggota diperlukan. Kalau umpama salah satu pendapat nggak keluar-keluar apa diem aja gitu kan jadinya molor gitu sih Kak. Aku kayak sering nggak enak itu, berasa digendong terus kan. Akunya udah aku nggak berkembang, teman aku malah terlambat berkembang juga gara-gara aku Kak. Kalau ya gitu deh. Oke, baik. Jadi Mbak Atira itu kalau misal ada keajaiban datang gitu yang melepaskan rasa ketidakpercayaan diri Mbak Atira ini, Mbak Atira pengennya itu bisa lebih percaya diri gitu ya untuk kedepannya, ditambah lagi dengan masalah di perkuliahan yang dimana kalau misal kerja kelompok gitu, yang lain itu berpendapat sedangkan Mbak Atira itu nggak berpendapat sendiri, itu bakal jadi bumerang ke Mbak Atira, dalam artian bumerangnya itu Mbak Atira yang sungkan gitu ya sama mereka gitu. Iya Kak. Oke, baik. Sedih aja gitu kalau teman aku, mereka baik sih, tapi lama-lama kalau aku gini terus kan mereka juga bakalan capek ya, terus nanti aku nggak punya teman gimana Kak? Oke, baik. Gini, Mbak Atira itu punya keinginan untuk percaya diri sebenarnya ya kan. Mbak Atira itu pengen gitu bisa lepas dari ini semua dan pengen juga hidup normal gitulah istilahnya, kayak kalau misal ada yang berpendapat Mbak Atira juga berani untuk mengungkapkan pendapat Mbak Atira gitu kan. Nggak apa-apa, mungkin ini masih hitungannya kan masih proses gitu ya, karena kan semua itu nggak bisa secara instan gitu. It's okay, kita pelan-pelan aja. Kemudian saya mau tanya nih, kalau di ratingkan gitu dari 1 sampai 10, tingkat kepercayaan diri Mbak Atira saat ini ada di posisi berapa? 4 sih Kak. Ada di angka 4. Kenapa harus angka 4? Kenapa nggak angka yang lebih rendah atau mungkin angka yang lebih tinggi? Kayak misal, kenapa nggak 2 atau mungkin 3 gitu? Soalnya aku tuh ngerasa aku tuh bisa, aku tuh nggak bisa itu loh Kak. Maksudnya aku masih bisa ngerjain walaupun agak lambat, aku masih bisa ngasih pendapat walaupun nggak berani keras, walaupun lama. Jadi aku tuh nggak ngira aku serendah itulah ya poinnya. Jadi kayak aku tuh bisa kok, tapi ya terhambat gara-gara kurang percaya diri aja, minder aja gitu sih Kak. Oke, jadi Mbak Atira di sini tuh sebenarnya yakin gitu kalau Mbak Atira tuh bisa gitu untuk sama kayak teman-teman Mbak Atira, cuman minusnya yang Mbak Atira pikir Mbak Atira itu kurangnya dipercaya diri aja, tapi sebenarnya Mbak Atira itu enggak serendah itu gitu dari teman-teman Mbak Atira gitu kan ya. Iya. Oke, baik. Oke, untuk mengatasi
masih kayak rasa tidak percaya diri, terus juga keterlambatan dalam hal akademik atau belajar gitu. Apa yang biasa Mbak Atira lakukan untuk mengatasi keterlambatan belajar itu tadi? Aku pastinya karena aku tahu kalau aku kurang nih ya, aku tuh kadang juga belajar tipis-tipis. Ya nggak tipis juga sih, ya aku belajar aja. Kayak aku tahu kok kalau aku kurang, pokoknya aku perlu belajar. Masa aku tahu aku kurang tapi aku diem aja menikmati kekuranganku, itu kan nggak mungkin. Jadi aku juga ada belajar, terus aku kadang tanya ke teman aku yang deket yang paham sama materinya, aku minta mereka jelasin ini gimana sih, biar aku nggak seterlambat itu juga gitu loh Kak. Oke, sebenarnya kalau menurut saya itu suatu hal yang bagus ya buat Mbak Atira, dimana meskipun Mbak Atira ini ngerasa Mbak Atira belum sepenuhnya paham, Mbak Atira tuh masih berani untuk bertanya gitu ke teman Mbak Atira, teman dekat Mbak Atira, dan juga Mbak Atira itu enggak yang langsung menyerah gitu kan. Biasa ada sebagian orang yang kayak, aduh aku nggak bisa nih, udahlah nggak usah dikerjakan, udahlah nggak usah belajar. Tapi di sini Mbak Atira masih mau untuk semangat untuk belajar ya, walaupun belajarnya enggak yang sampai benar-benar ambis gitu, belajar yang untuk memahami tugas itu tadi gitu. Itu salah satu pencapaian yang bagus sih kalau menurut saya gitu ya Mbak Atira. Jadi kalau menurut saya, kalau dibilang Mbak Atira kurang dari teman-temannya, itu juga enggak sepenuhnya benar, karena di sini Mbak Atira juga kan bukan orang yang gampang menyerah gitu. Kalau Mbak Atira nggak bisa, Mbak Atira ya masih mau untuk mencari cara, masih mau untuk mencari jalan gimana supaya aku nih tetap bisa, aku nih tetap survive gitu untuk masalah aku, dengan cara yang tadi seperti yang Mbak Atira bilang. Mbak Atira tetap mau untuk belajar dan tetap berani untuk bertanya ke teman Mbak Atira. Jadi nggak yang semata-mata Mbak Atira nggak bisa, Mbak Atira harus lepas gitu dari tanggung jawab Mbak Atira gitu. Selanjutnya saya mau nanya nih Mbak Atira, biasanya kalau ngerjain tugas atau belajar itu di jam berapa sampai jam berapa? Aku sih moodnya itu pasti malam Kak, soalnya siang itu pusing. Siang itu pusing, jadi Banyak kegiatan. jadi nulisnya malam aja gitu ya, belajarnya malam aja. Kira-kira malamnya itu jam berapa? Palingan lebih ke tengah malam sih Kak, soalnya jam-jam tenang kayak jam 8 ke atas gitu. Oke, baik, mungkin Mbak Atira bisa lebih memperhatikan aktivitas Mbak Atira untuk kedepannya gitu ya. Jadi kayak misal Mbak Atira bisa belajar lebih awal, atau mungkin coba deh untuk kalau misal ada presentasi atau ada diskusi grup kecil-kecil gitu, Mbak Atira ikut nimbrung, ikut bersuara, dicoba aja berarti gitu untuk sehari-hari, dan nanti mungkin Mbak Atira bisa memaparkan progresnya ke saya gitu ya untuk pertemuan selanjutnya gitu. Iya sih Kak, aku coba buat belajar lebih ke maju gitu ya jamnya ya. Soalnya kalau malam juga aku ngerasa kalau aku belajar malam tuh pasti kan udah waktunya tidur, pasti pas belajar itu ngantuk juga, kurang efektif juga, banyak ngantuknya gitu. Oke, baik. Saya mau nanya nih, selama kurang lebih 20 menit kita konseling ini, gimana perasaan Mbak Atira? Aku sih lebih lega ya Kak, soalnya selama ini tuh aku butuh sendiri, soalnya aku mau sambat pun ke temen kan kayak aku tiap hari tuh udah ngerepotin dia, masa aku mau tambahin sambat terus, dia kan juga punya masalah sendiri gitu. Aku jadi agak sungkan aja. Terus berhubung di sini aku bisa ngomong sepuas aku, jadi aku lebih tenang aja sih Kak, udah bisa lumayan lah ya. Oke, kalau kira-kira nih
dikasih rating lagi yang awalnya ratingnya 4 untuk masalah Mbak Atira, untuk sekarang ratingnya berapa nih untuk tingkat kepercayaan dirinya? Aku ngerasa sih sekarang naik 1 ya Kak, jadi 5 ya. Jadi 5. Oke, Iya. mungkin kita bisa kasih applause dulu ya Iya. untuk rating 5-nya Mbak Atira. Terima kasih Kak. Sama-sama. Ternyata aku juga nggak sekurang itu ya, aku mungkin banyak mindernya, lebih ke minder aja, nggak nyoba ambil resiko buat maju gitu sih Kak. Iya, oke. Dari yang tadi Mbak Atira ucapkan selama sesi konseling juga saya menggarisbawahi yang dimana Mbak Atira itu sebenarnya mampu loh untuk lebih percaya diri. Dari kata-kata Mbak Atira yang menjelaskan kalau Mbak Atira tuh sebenarnya nggak serendah itu. Nah, dari situ aja udah kelihatan kalau Mbak Atira itu emang sebenarnya mampu gitu, bisa gitu untuk lebih percaya diri daripada sebelumnya gitu. Jadi saya harap untuk kedepannya dan untuk di sesi konseling berikutnya saya bisa mendengarkan informasi yang atau mungkin progres dari Mbak Atira untuk berkembang gitu daripada yang sebelumnya, karena saya yakin dari rating 4 ke 5 itu juga menunjukkan kalau Mbak Atira ini percaya diri gitu bakalan bisa ada di rating 5 gitu. Jadi saya harap untuk di pertemuan selanjutnya kita bisa sharing-sharing lagi ya gimana progresnya selama seminggu ini Mbak Atira di kampus, ketemu teman-temannya gitu. Dan mungkin untuk sesi konseling pada siang hari ini saya cukupkan ya Mbak Atira ya. Terima kasih untuk Mbak Atira karena sudah mau datang ke sini dengan secara sukarela tanpa ada paksaan. Terus juga Mbak Atira tadi mau menceritakan apa yang Mbak Atira rasakan, walaupun Mbak Atira tadi sempat agak ragu ya mungkin di awal, tapi nggak apa-apa karena kan juga ini baru pertama kali ya Mbak Atira ketemu saya. Saya berterima kasih banget karena saya sudah diberikan kepercayaan oleh Mbak Atira. Saya benar-benar sangat amat berterima kasih sama Mbak Atira. Ya Kak, saya juga terima kasih banyak ya Kak udah dengerin keluh kesah saya, udah ngasih masukan ke saya buat apa yang harus saya lakukan ke depannya buat saya berkembang gitu Kak. Iya, oke, terima kasih ya Mbak Atira. Sampai jumpa di sesi konseling berikutnya. Iya Kak, terima kasih juga. Sampai jumpa lagi.